Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas mengenai reproduksi kembali. Namun kita akan membahas bukan pada manusia reproduksinya, tapi pada tumbuhan dan hewan. Ya, nanti kita jadikan satu antara tumbuhan, hewan, dan manusia ulangannya ya. Oke, intinya cuman seperti ini ya. Tumbuhan, tadi kita membahas tentang tumbuhan ya dan hewan. Dua ini ya, tumbuhan dan hewan. Yang satu generatif, yang satu vegetatif. Sama ini juga generatif, vegetatif ya. Bedanya sudah dijelaskan di kelas 7 sebelumnya ya. Kalau di generatif ini seksual, kalau vegetatif aseksual ya. Jadi kalau vegetatif itu berkembang biaknya itu sendiri, kalau generatif butuh dua, female and male ya. Oke, kita sekarang bahas mengenai tumbuhan terlebih dahulu ya, generatif dan vegetatif. Kalau pada tumbuhan yang kita tahu ya, vegetatif dulu ya, sekarang yang dibahas reproduksinya. Tadi kan tumbuhan ada vegetatif dan generatif. Sekarang kita bahas mengenai vegetatif dulu. Nah, vegetatif biasanya apa aja sih? Biasanya itu perkembangbiakannya dengan rizoma ya. Rizoma apa? Ya, rizoma itu adalah menggunakan yang umbi batang ya. Rizoma itu berkembang biaknya menanam batangnya. Nah, kalau rizoma menanam batang, berarti hasilnya dari batang. Jadi dari nanti tanamannya itu ya, daunnya batangnya itu nanti berupa sebuah buah ya. Nah, salah satu contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas ya, yang ada di dapur. Kemudian yang kedua adalah umbi ya. Tadi umbi batang, rizoma, ini umbi batang, rizoma. Nah, yang kedua adalah umbi lapis atau bulbus. Nah, ciri-ciri umbi lapis itu pasti dia memiliki tanaman buahnya itu berlapis-lapis ya. Kalian kalau lihat bawang ya kan, itu banyak lapis-lapisannya ya. Nah, bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya, itu semuanya berlapis-lapis. Nanti umbi lapis itu tanaman yang jadi si bawang merahnya itu, ini tanamannya ini buahnya. Nanti di sini buah bawang merahnya banyak ya di bawah ya. Nah, ini nanti di sini tanamannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya.
Nah, terus selain umbi lapis atau bulbus, apalagi? Ya, rizoma tadi adalah ini ya, rimpang. Ini bulbus, ini umbi batang. Umbi batang contohnya pada apa? Kentang ya. Kalau ini umbi akar. Oke, terus tunas. Nah, tunas biasanya contohnya pada apa? Ya, tunas pada pisang ya. Terus tebu. Jadi kita nanamnya cuma dari tunasnya saja. Jadi kalau misalnya ada pohon pisang, ya, terus di sebelahnya ada tunasnya. Nah, berarti ini bakal calon pisang. Nasi pisangnya ini, ya, terus dipotong. Ya, kenapa? Karena dia sudah tidak berkembang lagi. Yang berkembang ininya nanti tunasnya. Ya. Kemudian kalau umbi akar gimana tadi? Kalau umbi akar itu seperti singkong ya. Singkong, bengkuang ya. Jadi tanamannya itu ada dari akar-akarnya. Buah-buahnya itu ada di akarnya. Jadi kalau rizoma kita ini semua aja dulu ya. Stolon, terus pora. Oke. Kita flashback. Rizoma dari batang ya. Contohnya adalah jahe dan lengkuas. Bulbus dari umbi lapis ya. Batang juga sih sebenarnya sama. Cuman dia ke bawah ya. Terus berlapis-lapis ya hasilnya. Maksudnya produknya ya, bawang merah, bawang putih ya, bawang bombay, terus umbi batang. Umbi batang ini berkembang biaknya di dalam tanah ya, seperti kentang ya, terus ubi jalar ya. Terus sekarang umbi akar ini berkembang biaknya di dalam, maksudnya hasilnya itu ada di akar. Jadi vegetatif pada tumbuhan ini ya, vegetatif pada tumbuhan itu rata-rata perkembang biakannya itu tidak membutuhkan bantuan ataupun rangsangan dari makhluk hidup yang lainnya ya. Kalau misalnya kita perhatikan tanaman-tanaman seperti buah mangga, terus buah durian, dia memiliki bunga ya. Jadi ini ya, di sini ada kelopak ya, biasanya di sini ada kelopak. Nah, nanti di sini ada ya, yang biasa kita ketahui bahwa ada putih dan ada benang sari. Nah, vegetatif ini dia tidak ada ini putih dan benang sari. Nah, makanya perkembangbiakan pada tanaman
ya secara vegetatif dia berasal dari tanamannya tersebut. Jadi cuma satu. Misalnya kita mau nanam bawang merah, ya sudah tinggal taburkan saja, kondisikan dalam tanah, ya, kondisikan dalam tanah yang baik, pasokannya airnya cukup, suhu, ya, dan juga kondisi lingkungan. Nah, kalau misalnya kita menanam tapi kondisi lingkungannya ada ayam yang sering diganggu, maka hasilnya akan gagal walaupun tanah, air, suhu kita sudah mencukupi, ya. Jadi harus kita, misalnya ini tanah, nanti kalian pagarin bambu-bambu, ya, bambu-bambu begini. Nah, supaya ayam tersebut atau binatang yang menghalangi bisa tidak menyentuh tanaman yang kita akan tanam, ya. Kemudian lanjut saja, itu yang vegetatif, ya. Sekarang ya generasi. Nah, ini stolon dan spora, ya. Spora itu contohnya pada lumut dan tumbuhan paku. Nah, spora ini pada lumut dan tumbuhan paku. Jadi dia ini siklusnya pada dirinya sendiri. Misalnya kalau kalian lihat ya, lumut, ya kan, lumut dia berkembang biaknya tidak menggunakan bantuan media yang lain. Dia di sini kan airnya dia, maksudnya akarnya dia kan tipis, ya. Nah, nanti dia terpengaruhnya oleh air di sekitarnya atau enggak lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya mengembangbiakan lumut tidak terlalu sulit, ya, karena dia cukup cepat berkembang biaknya. Dia hanya menggunakan bantuan spora yang ada di dalam tanamannya. Nah, ini spora di sini atau stolon di sini nanti saling berkaitan dengan satu sama lain, ya. Nah, nanti di sini dia di bawah, ya, perkembangbiakan di bawah antara stolon dengan antara buku dengan buku itu akar, antara buku dengan buku yang ada di bawahnya, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke tumbuhan, masih tumbuhan, ya. Kita lanjut ke generatif, ya. Generatif, ya. Oke. Generatif tadi vegetatif, sekarang generatif. Nah, intinya di generatif pada tumbuhan adalah benang sari dan putik, ya. Benang sari yaitu menunjukkan jantan. Jadi benang sari itu jantannya, putik itu adalah betinanya. Oke. Nah, di generatif ini nanti akan dibagi menjadi dua, ya, karena ada perkembangbiakan biji, ya. Ada dikotil, ada monokotil. Nah,
Kemudian nanti ada pengelompokan lagi ya. Ini kita hapus dulu. Nah, nanti ada pengelompokan lagi pada hewan juga vegetatif dan generatif. Nah, kalau pada hewan ya vegetatif contohnya adalah fragmentasi ya. Terus pembentukan tunas, terus partenogenesis ya. Nah, fragmentasi contohnya pada siapa? Hewan-hewan planaria atau hewan pada cacing ya. Nih, cacing fragmentasi. Jadi kalau misalnya ada cacing terus kita potong, nah nanti dia nggak akan mati, dia masih akan tetap hidup, karena fragmentasi itu artinya pembelahan ya. Jadi membelah, kita belah 2 maka dia akan jadi 2, terus kita belah 3 maka dia akan jadi 3 ya, gitu. Jadi perkembangbiakannya dengan cara pembelahan. Kemudian pembentukan tunas ya. Pembentukan tunas contohnya pada obelia. Nah, ini yang namanya perkembangbiakan hewan ini lama-kelamaan terus berkembang ya. Jadi tidak berhenti sampai di sini aja. Misalnya bertemu dengan spesies baru, maka dia akan dikelompokkan perkembangan reproduksinya ke dalam kondisi yang seperti apa, vegetatif kah atau generatif ya. Kemudian nanti dikelompokkan masuknya ke fragmentasi atau tunas atau partenogenesis. Nah, sekarang langsung ke tunas ya. Tunas itu dia berkembang biak dari tunasnya. Contohnya kan pada obelia ya. Ini sungguh seram ya, silakan dibaca. Ini partenogenesis. Nah, partenogenesis ini unik ya. Jadi dia sel kelamin betinanya ini, sel kelamin betina ini berkembang biak dia berkembang biak dari sel kelamin betina saja. Jadi kalau misalnya si kelamin betinanya ini sudah berkembang, maka dia akan memisah menjadi individu baru sendiri ya. Jadi tidak perlu bantuan sel kelamin jantan ya. Ini sel kelamin betina dia sendiri, tidak perlu bantuan sel kelamin jantan pada partenogenesis. Kemudian lanjut, contohnya apa partenogenesis? Contohnya adalah kecoa ya. Jadi kecoa, lebah. Jadi kalau misalnya kita lihat kecoa ya, kalau misalnya fertilisasi itu bisa tanpa
menggunakan individu yang lain. Jadi fertilisasi dia bisa menggunakan sel kelamin betinanya sendiri saja. Nah, sekarang pembentukan sel reproduksi generatif pada hewan. Ya, ada hewan. Ya kita paham ya, kalau sel generatif berarti ada sel jantan dan ada juga sel betina. Nah, ini ya, pada hewan sama, tidak beda jauh dengan manusia. Sel jantan atau sel gamet, sel betina atau oogenesis. Ya. Nah, ini tidak beda jauh dengan perkembangbiakan pada manusia. Ya. Oke, nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai